Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alun, pemirsa serambinews.com. Bertemu lagi kita hari ini dalam bincang-bincang Serambi Podcast. Hari ini seiring akan memasuki tahun pelajaran baru, kita akan membahas mengenai kiat-kiat masuk ke sekolah. Salah satu sekolah yang akan kita ulas hari ini adalah SMA Negeri Modal Bangsa Aceh Besar, yang merupakan sekolah paling favorit di Aceh. Bersama saya sudah hadir Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Modal Bangsa Aceh Besar Aceh, Pak Mawardi. Assalamualaikum Pak Mawardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mawardi sudah berhadir ke studio Serambi FM. Kita akan bincang-bincang nanti sekitar 30 menit dengan Pak Mawardi mengenai kiat-kiat masuk ke SMA Negeri Modal Bangsa. Tentu sebagai sebagai orang dalam, mungkin ada sesuatu mungkin yang diberikan supaya siswa-siswa ini bisa lulus dan mengenyam pendidikan di sekolah favorit. Perlu diketahui SMA Modal Bangsa adalah memang sekolah favorit yang selama ini disasar oleh siswa nyaris dari seluruh Aceh. Dan menurut informasi tadi ada ribuan yang mendaftar setiap tahunnya, namun yang diterima tidak mencapai 200, hanya seratusan orang demikian. Tentu ini menjadi persaingan yang sangat ketat, mengingat memang SMA Modal Bangsa ini salah satu yang paling berprestasi di Aceh. Jadi tentu ini menjadi daya tarik ya. Langsung saja mungkin kita mulai bincang-bincang. Pak Mawardi, mungkin seperti apa kondisi kita di SMA Modal Bangsa nih setelah sekian lama sempat dulu kita tidak belajar ya, jarak jauh Ya, selama ini memang Modal Bangsa yang hari ini sudah melakukan tatap muka penuh, dimana awalnya setelah pandemi ini kami yang pertama anak yang kelas 12 yang duduk hari ini itu mereka ke sekolah itu pergi pagi dan pulang sore, tapi setelah 2 bulan kami lihat atas permintaan orang tua dan juga sekolah, anak-anak ini langsung kita masukkan ke sekolah boarding, anak kelas 12, kemudian 2 minggu kemudian masuk kelas 11, kemudian 2 minggu kemudian masuk kelas 10. Jadi hari ini Modal Bangsa semuanya sudah tatap muka penuh. Tadi sudah belajar normal. Sudah belajar. Berarti hari ini terhitung sudah berapa? 504 orang. Enggak, waktunya udah berapa berarti? Sudah tatap muka ini hampir 3 bulan. 3 bulan ya. Berarti sempat kita tampak jarak jauh itu hampir setahun ya, tidak mungkin 10 bulan ya. Hampir 10 bulan. 10 bulan ya. Anak ini belajar daring ya. Daring kemudian ya. Proses belajar mengajar ada yang berbeda nggak dengan masa-masa sebelumnya dulu? Maksudnya durasi kerja, durasi belajar atau apa? Selama pandemi ini memang ada pengurangan waktu, dimana kalau sebelumnya masuk itu jam 7.30, tapi hari ini masuk jam 8 dan pulang jam setengah 1. Karena kenapa? Karena memang guru-guru kita juga tidak berada di komplek, tapi semuanya di luar komplek. Jadi kenapa alasan itu dibuat? Karena memang selama pandemi ini anak-anak lebih banyak istirahat sedikit. Gitu. Mengenai kegiatan di luar jam belajar seperti biasa atau? Mengenai di luar kegiatan belajar ya, karena tentu sekolah boarding kan biasa banyak kegiatan ya, ekstrakurikuler atau sebagainya. Betul. Jadi akhirnya setelah 10 bulan sempat belajar jarak jauh, akhirnya semua siswa ini bertemu kembali ya, sudah berkumpul kembali di sekolah, termasuk siswa tahun ajaran baru ya yang
masuknya di era pandemi ya. Ini masuk pertama mereka ke asrama boarding ya. Betul. Ya berarti hari ini. Dan di modal bangsa itu Saudara Lon ada kegiatan rutinitas yang mungkin favorit nih bagi sekolah-sekolah SMP, MTS, flash Pak. Nah, flash. Tapi sayangnya karena pandemi tahun ini ditiadakan ya. Sekarang Pak kan sudah memasuki hampir memasuki Maret. Seperti apa sih penerimaan siswa baru di SMA Negeri Modal Bangsa? Sudah semua bahwa Modal Bangsa telah membuka pendaftaran baru, di mana itu bisa dilihat di web MOSA. Jadi langsung keluar persyaratannya, di mana kita pada tahun ini menerima 3 jalur. Ada jalur undangan, kemudian jalur prestasi, kemudian jalur olimpiade. Terus yang terakhir ada jalur reguler. Kalau jalur reguler ini ya anak-anak bersaing seluruh kabupaten kota. Kemudian juga kami dari pihak sekolah juga mengundang sekolah-sekolah SMP atau MSN yang selama ini kami lihat track recordnya ataupun jejak rekam alumni itu kami undang untuk mendapat golden ticket di Modal Bangsa. Contoh misalnya seperti MTSN model ini kami undang hampir 20 orang untuk bisa masuk ke Modal Bangsa. Undangannya 20 orang langsung artinya bebas tes tulis. Nah, setelah itu mereka tentu mengikuti tahap-tahap berikutnya, wawancara, kemudian psikotes, akhirnya kemudian tes kesehatan. Nah, kalau memang semuanya diikuti dalam keadaan baik, tentu anak-anak ini mendapat bisa mengenyam pendidikan di Modal Bangsa. Itu jalur undangan namanya. Jalur undangan. Kemudian jalur kedua, jalur prestasi olimpiade itu. Itu kita lihat anak-anak yang selama ini kita lihat di sekolah itu memiliki predikat KSN. Itu memiliki sertifikat mereka sudah mengikuti olimpiade dan mendapat juara. Dibuktikan dengan sertifikat itu, jadi bisa langsung memperlihatkan kepada panitia. Itu juga kami berikan golden ticket untuk bisa masuk ke Modal Bangsa. Kemudian ada jalur olimpiade. Ini akan dibuat oleh Modal Bangsa, jadi anak-anak bisa mengikuti jalur ini. Jadi kalau memang mereka mampu, itu juga meringankan bagi mereka untuk sekurang-kurangnya bisa tidak mengikuti tes tulis, tapi tes-tes yang lain seperti anak-anak reguler biasa. Tapi yang kemudian yang terakhir jalur reguler. Nah, ini siapa saja boleh, seluruh kabupaten kota. Dan untuk jalur reguler ini kita batasi nggak Pak nilai mereka? Nilai yang sudah panitia tetapkan untuk tahun ini 8,2. Pelajaran yang tentu yang di UMK. Ya, berarti ada ini. Dan ini bebas ya, dari mana saja. Di mana saja. Jadi mereka yang penting lewat tes tulis, tes wawancara ya, kemudian ya seperti itu ya. Seperti itu. Seperti masuk universitas juga ya. Iya. Mengenai kuota yang paling banyak di mana nih Pak antara 3 jalur ini? Di reguler. 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 Kalau yang undangan hanya 30%. Baik itu olimpiade, kemudian jalur prestasi itu hanya 30%. Oh 30% ya, ada tidak terlalu ini. Iya. Jadi pendaftaran sudah dibuka di web MOSA. Web MOSA itu mendaftar langsung atau mengunduh gitu? Itu mengunduh. Mengunduh. Jadi ketika mereka mendaftar, kalau memang persyaratannya cukup, langsung keluar nomor. Jadi bisa print langsung di situ. Nomor pendaftaran. Kemudian berkas itu di-upload lagi atau dikirim nanti? Nanti berkas itu dikirim kepada panitia atau mengantarkan langsung. Nanti akan diverifikasi oleh panitia di sana. Kemudian berarti seperti batasnya tes apa? Kalau jalur reguler mulai 1 Maret sampai 6 Maret. 1 sampai 6 Maret. Oh, sampai 6 Maret. Kalau jalur undangan, terus jalur olimpiade ini sedang berlangsung. Jadi ini sedang berlangsung untuk jalur undangan dan olimpiade. Oke. Berarti kalau jalur
reguler masih ada waktu lah bagi Masih siswa-siswi ada aja. waktu kalau kita hitung hari ini sekitar 5 hari lagi 5 lah. hari lagi untuk mempersiapkan berkas-berkas. Iya. Oke. Sedangkan tes nanti akan dilaksanakan kapan? Kalau tes nanti di modal bangsa itu, sana di modal bangsa. Bangsa, ya? Jadi Jadi tes langsung tes gitu. langsung, ujian langsung, ujian tulis. Ini Pak, kalau untuk masuk sekolah kan pembukaan dan ini Maret ini terlalu cepat lah dibandingkan sekolah. Memang setiap tahun tradisi kita lebih cepat ketimbang sekolah lain gitu. Betul, untuk kali ini kita memang agak sedikit telat kita buka. Oh, biasa lebih cepat lagi? Biasa kami bulan 1 itu udah mulai. Oh, udah mulai. Karena sudah selesai itu. Oh, iya. Tapi untuk kali ini ya mungkin karena sekolah terlalu padat kegiatan sehingga sampai hari ini baru dibuka itu, bulan ini. Karena memang permintaan masyarakat setiap hari kami melayani di sana kan datang untuk menanyakan info tentang modal bangsa. Kemudian ada juga menanyakan ke dinas dan sebagainya, sehingga pada akhirnya kami juga membuka pada bulan Maret ini. Oh iya. Ya mungkin ini walaupun bagi Mosa molor, tapi bagi ini tetap cepat ya dibandingkan sekolah lain. Iya, ya? betul. Karena berarti ketika nanti ada siswa yang ternyata belum rezekinya di Mosa masih bisa di sekolah lain lah seperti itu mungkin. Iya. Kemudian seperti ini Pak, mungkin kalau saya berbicara kapasitas ini, setiap tahun itu persaingan untuk masuk Mosa itu seperti apa sih ketatnya? Ada berapa ribu siswa dan dari mana-mana aja biasa yang bersaing? Itu biasanya tahun-tahun kemarin, tahun ini karena kita belum begitu ini kan belum tahu kita jumlahnya seberapa. Tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, tahun kemarin itu hampir 1.102 orang. Itu yang diterima 150. 150 dari 1.100 ya. 1.100. Jadi anak-anak ini bersaing seluruh kabupaten kota tentu. Tapi yang lebih dominan saya lihat itu dikuasai oleh anak Banda Aceh. Oh, tetap anak Banda Aceh paling ya. Anak Banda Aceh menguasai. Malah ada yang di luar Aceh. Ada yang dari Riau, ada yang dari Palembang, malah ada yang dari Bandung. Oh, di Mosa juga ada siswa dari luar Aceh ya. Ada. Namun berarti saya melihat persaingan untuk masuk ini lumayan tinggi ya. Berarti kalau 1.100 150 kuota, satu orang harus mengalahkan sekitar 60 atau 6 orang. gitu. Gitu. Ya, gitu. Oh, berarti lumayan ketat dan siswanya ini kalau untuk asal pendaftar ini sudah merata nggak minat? Kita tahu Mosa ini kan walaupun adanya di Aceh Besar dan di Banda Aceh bukan hanya menjadi sekolahnya Aceh Besar Banda Aceh, tetapi dia menjadi ikon sekolah Aceh ya, sudah menjadi ikon ya. Untuk keterwakilan minat siswa masuk Mosa ini bagaimana Bapak di seluruh Aceh? Sudah semua kabupaten kota seperti itu? Mungkin memang akan berbeda jumlah Banda Aceh sama daerah ya. Iya. Kalau kita lihat dari tahun kemarin, yang tidak ada itu hanya Aceh Timur. Oh, pendaftar. Yang lain seluruh kabupaten kota ada. Jadi kenapa tidak ada di Aceh Timur? Ya mungkin ya mereka tinggal di Aceh Timur tapi ikut ujiannya di Langsa. Jadi anak yang dari Langsa itu lumayan ada 7, 8 per tahun. Oh ya, kita mengenal asal sekolah ya. Asal sekolah. Ya, mungkin anak-anak Aceh Timur tapi sekolahnya di Langsa. Di Langsa gitu mungkin. Tapi untuk kali ini ada diundang salah satu SMP yang favorit di Aceh Timur itu. Mudah-mudahan terjaring anaknya. Oh, iya.